Oke, perkenalkan nama saya Paulus Nartoijo, NIM 202 3806048, Prodi Kesehatan Hewan jurusan Peternakan. Oke, saya akan membacakan pertemuan ke-8 atau A, yaitu tentang darah. Darah mengalir di dalam tubuh kita terdiri dari beberapa unsur, yaitu sel darah putih, sel-sel darah merah, keping-keping darah, dan plasma darah. Tubuh kita bila terluka akibat tertusuk duri atau tergores maka akan mengeluarkan darah berwarna merah. Jika darah pada tubuh yang terluka itu dibiarkan beberapa saat, akan membeku dan menutup luka. Warna darah yang menutup luka selain berwarna merah, tampak ada getah berwarna bening. Getah berwarna bening itu adalah sel darah putih. Tugas sel-sel darah putih adalah untuk membunuh kuman-kuman masuk ke dalam tubuh. A. Susunan darah. Darah terbentuk cairan warna merah, agak kental dan lengket. Darah mengalir ke seluruh tubuh dan berhubungan langsung dengan sel-sel dalam tubuh kita. Plasma darah merupakan komponen terbesar dalam darah karena lebih dari separuh darah mengandung plasma darah. Hampir 90% bagian darah plasma darah adalah air. Fungsi plasma darah ada dua, yaitu fungsinya mengangkut cari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel-sel ke tempat pembuangan dan menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Sel darah merah atau eritrosit banyak mengandung hemoglobin darah berwarna merah sebab hemoglobin berwarna merah tua. Sel darah merah dihasilkan di limpa atau kurah hati, sumsum merah pada tulang pipi. Sel darah merah yang sudah mati dihancurkan dalam hati. Sel darah putih leukosit bentuknya tidak tetap. Sel darah putih buat di sumsum merah, kurah, dan kelenjar limpa. Fungsinya sangat penting, yaitu untuk memberantas kuman-kuman penyakit. Keping darah merah atau trombosis bentuknya tidak teratur dan tidak mempunyai inti. Diproduksi pada sumsum merah serta berperan penting pada pembekuan darah. Yang ke B, fungsi darah. Fungsi darah dalam metabolisme tubuh kita antara lain sebagai alat pengangkut atau pengedar, pengatur suhu tubuh dan pertahanan tubuh. Seluruh tubuh memerlukan darah yang cukup. Tekanan darah dalam pada sikap berbahan adalah merata. Namun dalam sikap duduk atau berdiri, darah ke otak harus dipompa ke atas. Otak selalu membutuhkan persediaan darah yang cukup dan teratur. Sebab jika otak tidak menerima darah selama lebih dari 3 atau 4 menit, maka di dalam otak akan terjadi perubahan-perubahan yang tidak dapat dipulih kembali. Selain itu, darah berfungsi. Yang pertama, darah mengedarkan cari makanan ke seluruh tubuh. Semua sel di tubuh kita memerlukan zat-zat makanan untuk perkembangan dan aktivitas sel. Darah berfungsi mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Zat-zat makanan dihasilkan dari proses pencernaan di lambung dan usus. C. Di dalam usus sari-sari makanan diserap oleh pembuluh darah yang halus atau pembuluh kapiler dan masuk ke dalam aliran darah. D. Sari-sari makanan dibawa plasma darah melalui pembuluh arteri untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Nomor 2. Darah mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah. B. Darah yang dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru melepaskan CO2 dan mengambil O2 di bawah menuju serambi kiri. CO2 dari serambi kiri disalurkan ke bilik kiri. D. Dari bilik kiri, O2 dibawa ke seluruh tubuh oleh sel darah merah untuk pembakaran atau oksidasi. E. Peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Ada 3 macam pembuluh darah, yaitu yang pertama, pembuluh nadi adalah pembuluh darah yang mengangkut darah ke jantung. Yang kedua, pembuluh balik atau vena adalah pembuluh darah yang mengalir darah ke jantung. Yang ketiga,
Pembuluh rambut adalah pembuluh darah yang sangat halus yang menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik terkecil. F. Dalam suatu peredaran darah melalui jantung 2 kali. Oleh sebab itu, sistem peredaran darah manusia disebut peredaran darah rangkap atau peredaran darah ganda. Peredaran ini adalah yang pertama, peredaran darah besar, yaitu peredaran darah yang berasal dari jantung membawa oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung membawa karbon dioksida. Yang kedua, peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung membawa karbon dioksida menuju paru-paru untuk dilepas dan mengambil oksigen di bawah ke jantung. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.